Punya rumah mewah bukan cuma untuk lifestyle ataupun untuk prestis, tapi juga untuk kesehatan diri kamu. Hari ini aku excited banget karena mau mereview sebuah perumahan yang berada di kawasan yang masih super asri dan super sejuk, yaitu di kawasan Sentul Selatan, Kabupaten Bogor. Lokasinya bagus banget, strategis, deket ke akses pintu tol Sentul Selatan, deket ke Ion Mall Sentul, deket ke IKEA Sentul juga, dan punya view Gunung Pancar dan juga Gunung Salak. Nah, ini adalah perkembangan dari developer kerjasama antara developer nasional dan juga developer Singapura bekerja sama menciptakan perumahan yang bertaraf internasional. Penasaran perumahannya dan rumahnya seperti apa? Ikutin terus sampai habis. Nah, oke, sekarang aku udah berada di rumah contoh yang salah satu tipe favoritnya di kawasan perumahan ini. Rumah contoh ini memiliki lebar 12 dan panjang tanah ke belakang 18, jadi luas tanahnya 378 meter dan memiliki luas bangunan 314 meter persegi. Kalau kita lihat dari konsep rumahnya, ini sangat modern, tapi juga tidak terlalu rame ya, agak minimalis dan punya konsep double facade yang super cantik di kawasan super asri ini. Nah, kemudian kita lihat dulu untuk depannya. Di sini carportnya bisa muat untuk sekitar 1, 2, 3, 4 mobil juga masih muat ya. Dan yang kalau teman-teman tahu di kawasan BSD itu punya namanya perumahan mewah juga yang selevel ini yang punya floating canopy seperti ini, jadi nggak ngabisin tempat untuk si carportnya, teman-teman. Carportnya sendiri ini sudah dilapisin dengan homogeneous style warna abu-abu dan ini bikin anti slip juga. Dan yang paling enaknya di sini untuk rumah lebar 12, jadi ada yang tipe 10 juga, lebar yang 10 dan 12 itu sebenarnya kalau kita mau beli posisi badan itu tetap seperti hook karena rumahnya semi detached, teman-teman. Sebelah kirinya masih ada sisa tanah dan sebelah kanannya itu ada sisa tanahnya lagi. Nanti kita lihat batasan-batasan tanahnya itu sampai mana pas di dalam rumahnya. Nah, di depan rumahnya sendiri untuk di depannya ini bisa dijadikan taman-taman yang masih luas banget ya, teman-teman. Jadi bikin asri rumah ini. Nah, kemudian kita langsung aja lihat ke dalam rumahnya seperti apa. Oke, sekarang aku udah ada di dalam rumahnya nih, teman-teman. Untuk di kawasan perumahan ini yang asri banget ya. Tadi aku lupa bilang ini nama kawasannya adalah The Sanctuary Collection yang memiliki kawasan seluas 150 hektar dan banyak banget penghijauannya. Apalagi di kawasan ini juga full dengan fasilitas, di setiap klaster itu punya clubhouse dan ditambah nanti di pusatnya ada main clubhouse-nya yang fasilitas super lengkap banget. Balik lagi ke rumahnya ya. Jadi kita di sini kalau rumah mewah harus punya double door seperti ini yang grand banget, warna coklat, dan kita juga sudah dapat smart door lock yang sudah with kamera. Nah, ke rumahnya di sini lantai 1 ini super ngoplong banget ya. Ini yang paling aku suka dari sebuah rumah mewah karena open space, open plan, jadi kita nggak kerasa sempit sama sekali. Kita cek dulu satu, untuk di sini adalah area livingnya atau living roomnya yang grand banget ya, luas banget. Di sini mau kita kumpul bareng keluarga 10-20 anggota keluarga masih muat banget, apalagi ditambah untuk ceilingnya ini high ceiling 7-8 meter ketinggiannya dan begitupun juga kacanya tingginya sampai 8 meter. Jadi di sini hebatnya untuk rumah di sini di The Sanctuary Collection itu walaupun kita beli rumah badan, sisi kiri dan depan itu kita tetap dapat untuk jendela kacanya. Jadi pencahayaan rumah ini juga super terang banget ya, nggak kekurangan cahaya sama sekali. Plus juga untuk si kusennya ini sudah menggunakan YKK Nexta yang paling tinggi. Lanjut lagi, kita ke sini ada dining room
beserta juga dengan dry kitchen-nya ya di sebelah sini. Nah, tapi untuk sebelah kanan aku, ini kalau kita ngelihat, nanti kita bahas lagi sedikit, di sebelah kanan ini pintu, 3 pintu yang besar-besar, yang bisa kita buka nanti kalau misalkan nanti perlu ruangan yang lebih luas lagi ya. Nanti situ ada sisaan tanah lagi, kita akan kembali ke sana. Ke sini dulu, si dining room-nya. Di sini juga bisa muat untuk 8 hingga 10 anggota keluarga ya. Jadi kalau misalkan mau manasin dan mau cuci makanan bisa ada di dry kitchen-nya di sini. Jadi nggak terlalu jauh. Dan ini kalau kita pakai meja marble seperti ini juga asik banget teman-teman ya. Nah, kemudian untuk dry kitchen-nya di sini teman-teman ya. Plusnya untuk di perumahan ini yang biasa di daerah Tangerang tidak dapat adalah si island dari Kohler ini sudah dapat teman-teman. Sudah include sesuai yang ada di rumah contoh. Tapi untuk si chiller dan kabinetnya kita belum dapat ya. Jadi cuma hanya untuk si islandnya aja yang warna putih atau bisa disesuaikan dengan selera teman-teman sukanya warna apa. Nah, kemudian ini di belakangnya juga masih ada bukaan pintu lagi ke taman belakang, tapi nanti kita bahasnya after this. Setelah ini kita kesini dulu. Nah, kalau misalkan tamu perlu ke kamar mandi, di sini sudah disediakan untuk powder room-nya. Nah, plus juga ya, walaupun kita di sini tahu powder room itu untuk tamu, kloset duduk di sini semuanya itu sudah menggunakan floating closet dari merek Kohler. Di sini juga sudah ada sinknya dari Kohler juga, kabinet kita belum dapat dan cermin juga belum dapat. Nah, kenapa harus pakai floating closet duduk ya? Karena kalau misalkan kita yang pakai masih berdiri, itu kadang suka pas udah lama kita pakai itu bisa gampang rusak dibandingkan nanti yang floating seperti ini. Dan ini pasti lebih mahal harganya. Nah, kita mau masak-masak kemana nih gitu. Jadi bagusnya semua untuk masak, nyuci, itu semua sudah terpisah ruangannya. Kita cek dulu untuk dapur kotor dan juga service area. Nah, teman-teman, ini terpisah ya. Jadi di sini kok masih kosongan, ngeblong gini aja. Ini rumah contoh. Sekali lagi teman-teman, nanti kita akan dapat pintunya standar dari developer. Nah, balik ke sini, ini adalah wet kitchen atau dapur kotornya ya. Ini tempat di mana kita mau bikin makanan, mau nyuci-nyuci, semuanya dilakukan di sini jadi terpisah. Plus di sini bedanya dari developer lain adalah kita sudah dapat kitchen setnya, sudah dapat sinknya dari merek Kohler, dan kemudian ini segitiga kitchen ya teman-teman di sini untuk nyuci airnya, kemudian ini untuk apinya. Kompornya juga kita udah dapat dari merek Modena, tapi untuk kabinetnya kita belum dapat. Nah, di sini ada jendela juga kalau misalkan nanti kita perlu untuk ngebuka sirkulasi udaranya lagi masak, kita tinggal buka supaya bagus sirkulasi udaranya. Nah, kalau untuk oven elektronik itu kita pasti belum dapat ya teman-teman di sini, seperti biasa. Nah, kemudian di sebelah sini adalah service room-nya. Nah, untuk service room-nya sudah disediakan di sebelah kanan aku, ini untuk kamar tidur pembantunya. Di sini sudah ada kamar mandi untuk pembantu. Jadi kalau misalkan perlu pembantu yang nginep, ini sudah disediakan banget sama si developer. Dan di sini ada satu gudang atau mini storage untuk naruh barang. Nah, ini pintu akses kemana nih? Jadi ini adalah pintu akses untuk jemur pakaian ya ke tanah samping. Karena kan tanah sampingnya ini masih ada cukup lebar untuk tanahnya. Jadi nyucinya di sini, ngejemurnya di sebelah gitu ya. Nah, sekarang aku mau kasih lihat untuk tanah yang di belakangnya, karena panjang 18 itu panjang banget teman-teman, masih ada selang tanah dan ada benefit lainnya kalau misalkan pilih rumah rumah lebar 12. Oke, nah ini untuk tanah di belakangnya teman-teman. Jadi kan tadi aku udah jelasin untuk yang standarnya itu panjang tanahnya 18 meter ke belakang. Jadi kalau yang di rumah contoh ini persis panjangnya 18 meter, jadi sampai ujung situ tuh teman-teman ya. Luas banget, mau dibikin taman lagi, mau dibikinin bangunan lagi, itu sebenarnya boleh. Karena beberapa juga ini sudah masuk ke klaster yang ketiganya.
klaster-klaster sebelumnya itu sudah banyak renovasi dan sudah banyak nambahin bangunan, asalkan disetujui sama estate developernya. Nah, tadi aku udah bilang benefitnya kalau misalkan pilih rumah yang lebar 12 itu adalah salah satunya akses belakang tamannya ini nanti kita bisa gunakan akses ke disediakan barbecue pit dan juga ada jogging tracknya. Plus juga untuk yang lebar 12 itu langsung ke belakangnya adalah river view dan langsung view-nya menuju ke Gunung Pancar. Kedepannya view-nya ke Gunung Salak. Wah, itu luar biasa banget. Mau cari di mana lagi rumah yang seperti ini kalau bukan di sini. Nah, tadi aku sempat jelasin juga untuk di samping tanahnya ini juga ada sisaan tanah. Jadi rumah ini semi detached. Nah, kalau misalkan di rumah contoh itu dikasih swimming pool atau private pool, tapi itu adalah opsional. Kalau misalkan mau seperti yang di show unit itu nanti ada tambahan biayanya, tapi nanti kita dapatnya adalah tanah kosongan aja. Nah, kita kembali ke ruangan utama lagi karena masih ada satu ruangan yang belum kita lihat. Nah, ini dia. Ada satu kamar di lantai 1. Fungsinya buat apa nih untuk kamar tidur di lantai 1? Bisa untuk tamu atau bisa untuk orang tua yang nggak bisa naik tangga karena di sini kita tidak dapat lift ya karena rumahnya cuma 2 lantai aja. Nah, si kamar tamu ini sudah punya satu ensuite bathroom di sebelah kanan aku nih. Dan ukurannya nggak nanggung-nanggung, nggak sempit sama sekali. Sudah lengkap semua, sanitary full by Kohler. Ada showernya pakai double shower, ada shower and drop dan juga shower yang pakai gagang. Sudah dapat shower screen-nya, kloset duduk pakai floating kloset duduk Kohler, dan sudah dapat sink beserta juga dengan tabletop-nya. Nah, di belakang aku kalau mau taruh lemari, ini juga cukup tinggi, floor to ceiling-nya ini mungkin sekitar 3,2 sampai 3,5 meter ya untuk rumah ini. Jadi di sini di belakang aku bisa taruh 2 pintu lemari. Nah, kemudian untuk si kamarnya ukurannya ini juga oke banget. Kenapa? Karena di sini mau taruh ukuran king size bed, super king size bed juga masih bisa ya. Ini taruhan atas kiri kanan, sebelahnya itu juga masih muat. Plus ya, untuk semua kamar di rumah ini kita udah dapat lapisan SPC-nya teman-teman. Jadi kita nggak usah nambah-nambah sendiri lagi. Nah, kemudian pencahayaan juga penting nih untuk si kamar tidur tamunya. Nah, sebelah sini adalah jendela ke tanah sampingnya nih. Jadi kan kita ingat tadi kalau misalkan tanahnya ini di sebelahnya masih ada sisaan tanah yang cukup luas. Jadi kalau misalkan kamar tidur ini mau kita expand, mau kita renov, perluas itu sebenarnya sangat amat bisa ya. Karena berkaca dari klaster sebelumnya itu juga diperbolehkan sama developer asalkan fasadnya atau bangunannya tone warnanya mengikuti dengan fasad pada umum di klasternya. Nah, kita lihat untuk lantai 2-nya. Nah, ini untuk si lantai 2-nya nih teman-teman. Jadi rumah ini punya 5+1 kamar tidur teman-teman. Mau cari di mana lagi? Udah gede banget rumahnya, tanahnya masih banyak sisaan, ya cuma di Sanctuary Collection aja. Nah, kalau misalkan mau survei langsung aja hubungi aku, nomornya di kolom deskripsi, nanti keburu habis, unitnya baru bingung mau tanya-tanya cari di mana, nggak ada substitusi yang lainnya. Jadi segeran buruan, langsung kontak aku. Nah, balik lagi ke rumahnya, ini untuk lantai 2-nya. Di lantai 2 ini masih ada space yang cukup luas nih teman-teman. Di tengahnya mau ditaruh untuk private living room di sini atau misalkan hobby room, gaming room, tempat nonton juga bisa atau tempat belajar oke banget di sini ya. Jadi yang di bawah misalkan untuk acara besar, di atas juga masih ada space kalau misalkan kita mau kumpul bareng keluarga utama. Nah, kita lihat dulu di sini ada kamar tidur Junior Master Bedroom nih sebenarnya namanya kalau di kata developernya ya. Nah, Junior Master Bedroomnya ini kenapa dibilang Junior Master Bedroom? Karena ukuran kamarnya juga besar ya dan punya ensuite bedroom. Nah, kita lihat untuk si ensuite bedroomnya nih, kita supaya tahu seberapa luas ukuran si bedroomnya karena ini luas banget di sini dan di sini pakai homogeneous style ukuran 80x80 warna abu-abu tapi yang anti keset teman-teman, beda dengan si temboknya.
Sinknya sudah dapat dari Kohler, kloset duduk yang floating juga dari Kohler, dan di belakangku sudah lengkap juga sama showernya pakai ada 2 ya, shower and drop dan yang pakai shower gagang. Kita ke ruangannya. Nah, kalau untuk di rumah contoh ini kamar tidurnya dijadikan sebagai home office ya, tapi ini bisa jadikan kamar tidur juga. Nah, kalau ini bisa jadi salah satu inspirasi teman-teman kalau misalkan perlu ruang kerja di lantai 2-nya. Nah, di sini juga balik lagi karena kita beli rumah badan pun itu terasa rumahku karena lihat nih, jendela belakang dapat, jendela samping pun juga dapat. Biasanya kalau misalkan kita beli rumah yang badan, jendela sampingnya nggak ada karena sebelahnya itu badan bangunan rumah tetangga, ya kan? Tapi kini di sini udah dapat teman-teman, enak banget. Nah, kita lihat ke kamar tidur anak satu lagi yang ada di seberang. Nah, ini dia untuk junior master bedroom satu lagi ya, atau kamar tidur anak nih disebutnya. Sama juga semuanya, kamar mandinya ensuite juga. Kohlernya sanitary itu full semuanya, tidak ada ini kurang-kurangin, dan kalau sama aku pasti no gimmick pastinya. Jadi langsung aja survei sama aku, keburu nggak ada unitnya. Nah, kita lihat untuk si kamar tidurnya di sini juga cukup luas ya. Ini dikasih gambaran untuk king size bed 180 x 200 masih muat. Nah, kas kiri kanan juga oke banget. Nah, mau taruh lemari di mana? Ditaruh di sebelah sini ya, teman-teman. Atau mau diganti lemarinya sebagai meja belajar, meja kerja, itu oke juga. Dan sama nih, jendelanya juga kita dapat 2 sisi karena kita dapat rumah yang semi detached. Nah, kita lihat dulu untuk ke area master bedroomnya. Oke, ini sebelum ke area master bedroom, ini ada satu kamar tidur anak nih teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman punya anak yang masih belum bisa jauh-jauhan dari orang tuanya, nah ini taruh di sinilah ruangannya. Ya, di sini juga oke banget, ruangannya super luas. Di sini bisa taruh 3 pintu lemari sebelum masuk ke kamarnya, dan semua sanitary untuk si kamar mandi juga sudah lengkap dari Kohler, semua masih sama. Nah, kita ke sini ke kamar tidurnya. Ini kerasanya lebih spesial ya di sini karena di sini memanjang si kamar tidur anaknya, dan ini kalau jadi inspirasi juga, ini double bed ya, single bed di hadap-hadapin. Ini biasanya untuk kalau misalkan kita punya anak kembar nih teman-teman ya. Jadi bisa jadi inspirasi, dan kasih lengkungan seperti ini juga cantik banget. Tapi ini kita nanti dapatnya standar aja nih teman-teman. Akses jendela cuma satu, ada di sebelah sini menuju ke tanah samping rumahnya ya. Nah, kita lanjut ke master bedroomnya. Nah, ini ruangan final di rumah ini, yaitu si master bedroom di mana kepala rumah tangga itu beristirahat ya, mencari ide bisnis baru, mencari ide pekerjaan baru, project-project baru. Jadi harus grand banget nih teman-teman ya. Nah, di sini panjang banget nih teman-teman untuk si master bedroomnya ya, dari ujung sana sampai ujung sana. Jadi di tengahnya kita mau taruh untuk sofa untuk nonton di sini ya. Ini sebagai contoh, itu jaraknya masih luas banget. Jadi kalau misalkan kita mau nonton TV terus ada yang bapaknya lah tidur, ya itu juga nggak bakal keganggu sama sekali karena jaraknya jauh banget teman-teman ya. Nah, di sini untuk si kasurnya ini sudah pakai super king size bed ukuran 2 meter x 2 meter. Nakas kiri kanan juga masih muat nih di sebelahnya, dan nakasnya juga yang lebar-lebar, apalagi pakai ditambah backdrop yang manis banget ya, mewah banget, yang seperti di rumah contoh. Ini jadi salah satu inspirasi buat rumah mewah tentu saja ya. Nah, kemudian tadi aku lupa jelasin juga, jadi untuk si master bedroom ini punya balkoni yang cukup luas menghadap ke depan rumah, dan di sini sudah dapat railingnya dari kaca juga teman-teman. Nggak usah takut nanti tampias karena topi-topi dari fasad rumahnya itu akan menutupi si balkoninya seperti yang tadi kita lihat di depan. Nah, terakhir, master bedroom pasti harus punya walk-in closet nih teman-teman. Nah, walk-in closetnya ada di sebelah sini. Walk-in closet menurut aku ini juga udah luas ya. Di sini juga bisa muat banyak pakaian, banyak baju, karena ini bisa muat
Mungkin sekitar 10 pintu lemari juga bisa ya. Dan ini pasti idamannya ibu-ibu semua. Nah, kemudian kita ke sini terakhir adalah kamar mandi master bedroomnya. Nah, kamar mandi master bedroomnya ini berbeda karena di sini kita dapatnya double sink dari merek Kohler juga. Tabletopnya udah dapat, kabinetnya belum dapat, cerminnya belum dapat pasti. Plus juga di sini sebelah kanan aku untuk area kloset duduk yang pasti juga masih tetap floating dari Kohler, dipisahkan dengan untuk area shower atau area mandinya di sebelah sini sudah dapat partisi kacanya juga. Showernya dari Kohler dan pakai double shower juga. Nah, yang paling mewahnya adalah di sebelah sini teman-teman. Nah, ini kita sudah dapat bathtub, standing alone bathtub warna putih dari merek Kohler. Dan teman-teman harus tahu, pasti tahu juga dong, untuk standing alone bathtub dari Kohler ini harganya bisa hampir 200 juta rupiah untuk si bathtubnya aja dan sudah include di dalam harga. Nah, harganya penasaran dong di berapa, dan ada promo menarik juga, jangan sampai skip videonya. Nah, nungguin sampai akhir ya. Jadi, untuk rumah ini, kawasan sebagus ini, se-elit ini, dan punya spesifikasi yang super premium, harganya yang lebar 12 dipasarkan di 9 miliaran starting, tapi tinggal 1 unit aja. Masih ada untuk yang luas tanahnya lebih luas lagi, tapi harganya udah di atas 10 miliar. Jadi jangan kelamaan, langsung aja tanya-tanya sama aku. Nomor aku seperti biasa ada di kolom deskripsi ya teman-teman. Dan bagi teman-teman kalau misalkan ada nggak yang harganya di bawah 9 miliar, ada jawabannya. Yang lebar 10 itu harganya di 6 miliaran, dan lebar 8 itu harganya dari 5 miliar sekian itu menjadi 3,5 miliaran aja setelah potong diskon dan potong PPN karena sudah ready. Tapi aku nggak review hari ini. Kalau misalkan teman-teman mau aku review, langsung tulis aja di kolom komentar requestnya. Dan bagi teman-teman yang mau memasarkan propertinya juga, silahkan bisa titip jual sama aku juga. Langsung chat aja di kolom deskripsi, nomornya juga sama. Dan bagi teman-teman yang belum follow Instagram dan juga TikTok aku, segera follow karena banyak informasi properti lainnya di situ. Untuk YouTube ini jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe supaya tidak ketinggalan berita properti lainnya. Sampai ketemu lagi di review selanjutnya. Dadah!